Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Sebelum saya memulai topik kali ini, saya ingin mengajak saudara-saudara Kristen untuk mendukung Pak Deki Ngadas, channel Verbum Veritatis, dalam doa dan apapun yang beliau lakukan dalam channel beliau. Beliau adalah salah satu orang yang berjasa dalam mempertahankan iman Kristen. Untuk saat ini belum ada info terbaru tentang beliau, tapi kita harus selalu mendukung beliau dalam doa. Jika ada yang tergerak ingin membantu beliau dalam hal materi, kalian boleh mengunjungi channel Verbum Veritatis dan lihat di kolom deskripsi ada nomor rekening beliau atau buka salah satu video terdahulunya. Di situ sudah tertera nomor rekening beliau. Jika diperlukan, saya akan memberikan nomor rekening beliau di kotak deskripsi. Terima kasih untuk saudara-saudara Kristen yang sudah selalu mendukung channel-channel Apologet Kristen dalam doa untuk memberitakan kebenaran Kristus. Supaya bukan kita yang menjadi besar, melainkan Kristuslah yang menjadi lebih besar dan dipermuliakan di seluruh dunia. Kali ini, saya ingin kita menyaksikan salah satu video dari Kaf Media Channel yang menyatakan bahwa channel Apologet Kristen yang memulai argumen untuk menyerang dan menjelekkan atau memfitnah Islam, dan dia melabeli para channel Apologet Kristen ini dan bahkan juga kita umat Kristen sebagai kaum standar ganda. Mari kita simak videonya. Baiklah, langsung saja kita bahas ke pokok masalah. Jadi begini, ada satu opini yang baru digodok oleh kaum sebelah itu untuk menjatuhkan channel saya, dimana mereka mengatakan Kaf Media Channel menistakan agama secara keji dan masif. Nah, inilah yang saya katakan lempar kaki sembunyi sendal. Jadi orang-orang berstandar ganda itu berusaha untuk membalikkan fakta. Jadi sudah berstandar ganda, berusaha untuk membalikkan fakta. Harus Anda pahami semua, kenapa saya membuat channel ini. Awal mulanya channel ini saya buat untuk menjelaskan tentang sejarah Islam. Tapi dalam perjalanannya, ketika saya memulai dan kemudian saya terus berkonsisten di dalam YouTube, kok ternyata selalu muncul di beranda-beranda saya itu channel-channel murahan seperti seperti Crusader Network dan sebagainya, juga Temperagi dan sebagainya. Itu di akhir-akhir sini itu banyak sekali mereka itu menampilkan judul-judul yang membuat kontroversial. Kemudian ketika saya tonton, kok isinya menyakitkan kami, maka yang mulanya saya itu membahas masalah sejarah, kemudian saya membuat counter terhadap fitnah mereka kepada Islam. Itu yang saya lakukan. Jadi tolonglah berkaca diri. Kalau tidak punya kaca, sini saya berikan kaca. Kaf Media menyatakan bahwa awal mulanya channel dia dibangun untuk menjelaskan tentang sejarah Islam. Namun, lama-kelamaan ketika dia konsisten dengan channel itu tentang Islam, dia melihat bahwa banyak sekali channel-channel Kristen muncul di berandanya dengan judul-judul yang kontroversial dan isinya menyakitkan mereka, maka dia membuat video-video untuk mengcounter fitnahan-fitnahan itu terhadap Islam. Nah, lalu karena hal ini, dia melabeli kita sebagai kaum standar ganda. Oke, saya akan buktikan sebenarnya siapa yang kaum standar ganda. Pertama, saya menghargai upaya Kaf Media untuk membuat video tentang Islam di channelnya. Kedua, adalah salah bila Kaf Media menyatakan bahwa kekristenan atau apologet Kristen yang memulai duluan untuk membuat video-video tentang Islam. Ini saya masih bicara seputar channel-channel Kristen yang membuat video tentang Islam. Jadi, menurut Kaf Media, dia hanya merespon video-video yang dibuat oleh channel-channel Kristen yang menurutnya itu adalah fitnahan bagi Islam. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya tukang fitnah dan berstandar ganda. Kaf Media harus mengetahui bahwa sebelum ada channelnya dia, dan bahkan sebelum adanya YouTube, dan bahkan lagi ketika lahirnya Islam, Islam sudah terlebih dahulu memfitnah kekristenan. Bahkan bisa dikatakan bahwa Islam memfitnah kekristenan itu secara habis-habisan dan membabi buta.
Dan ini sudah bukan lagi berbicara tentang konten-konten video, melainkan mengenai ajaran. Mari kita lihat beberapa fitnahan Islam terhadap kekristenan. Yang pertama, Quran Surah 4 157 menyatakan bahwa Isa tidak disalibkan, melainkan diangkat ke surga. Pertanyaannya saya adalah, dari mana Muhammad tahu atau Al-Quran tahu bahwa Isa tidak disalibkan jika yang dia maksudkan adalah Yesus Kristus? Kalian Muslim bahkan tidak bisa menyangkali ayat ini, bahwa ayat ini tidak sedang berbicara mengenai Yesus dalam Alkitab. Kalian tidak bisa menyangkali hal itu. Karena jika kalian menyangkali hal itu, maka Islam telah melahirkan manusia fiktif atau manusia fiksi untuk diyakini. Karena tidak ada satupun kisah nyata bahwa seorang bernama Isa tidak disalibkan tetapi diangkat ke surga. Itu adalah dongeng Quran dan fitnah bagi iman Kristen bahwa Isa atau Yesus tidak disalibkan. Yang kedua, Quran Surah 116 menyatakan bahwa Kristen menganggap Isa atau Yesus dan ibunya Maria atau Maryam sebagai dua Tuhan. Lihat bagaimana Al-Quran memfitnah kekristenan. Kekristenan tidak pernah menganggap Maria ibu Yesus sebagai Tuhan. Dan saya tahu, kalian akan merujuk kepada siapa untuk membela ayat ini. Lalu kalian mau mengelak apalagi bahwa Islamlah yang terlebih dahulu memulai fitnahan-fitnahan itu. Dan apa yang dilakukan oleh channel-channel Kristen sekarang adalah meluruskan kesalahpahaman Islam terhadap iman Kristen serta memberikan kritikan balik untuk mempertanyakan iman Islam bahwa dengan kesalahpahaman Al-Quran tentang kekristenan, apakah benar Muhammad adalah nabi dari Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub sesuai dengan klaim Islam atau klaim Muhammad sendiri? Jadi yang sebenarnya tukang fitnah itu siapa? Dan apologet Islam yang sekarang hanya melanjutkan fitnahan-fitnahan yang sudah dilahirkan Islam ribuan abad yang lalu tentang kekristenan. Lalu dengan adanya ruang lingkup akademik, Islam harus siap untuk dikritik. Jangan cengeng. Bahkan, Kaf Media menggunakan Injil dongeng yang tidak diakui keasliannya oleh kekristenan untuk menyerang iman Kristen, lalu dia tidak merasa bersalah sama sekali. Lalu tiba-tiba ketika fitnahan itu dijawab dan mereka mendapat serangan balik menggunakan literatur-literatur yang diakui otoritasnya dalam Islam sendiri, tiba-tiba pengikutnya berteriak penistaan, darah halal. Itu mental seperti apa? Sudah tukang fitnah, mental pun bocah tukang cengeng. Jadi simpan cerminmu itu untuk mengaca diri sendiri dan juga ajaranmu sendiri. Islam yang memulai duluan, bukan kekristenan. Di dalam Alkitab, tidak ada satupun ayat yang berbicara tentang Islam. Bahkan berbicara untuk membenci Islam pun tidak ada. Tetapi di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang mengajarkan kebencian atau membangun stigma buruk terhadap orang di luar Islam, terutama Kristen. Misalnya, Quran Surah 3 118 sampai 120. Mari kita lihat secara bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu dalam kurung seagama sebagai teman kepercayaanmu dalam kurung karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Lihat, hal yang pertama, Quran membangun stigma bahwa orang di luar agama Islam menyusahkan Muslim sendiri. Yang kedua, mereka mengharapkan kehancuranmu. Setelah menyusahkan kamu, mengharapkan kehancuranmu. Lihat. Selanjutnya, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Lihat bagaimana Quranmu membangun stigma buruk terhadap orang-orang di luar Islam. Lanjut. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Bagus. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami dalam kurung kami, jika kamu mengerti. Selanjutnya ayat 119. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu. Orang di luar Islam tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri,
mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Kita lihat ayat yang ini, kita lihat kalimat yang ini, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Berbeda sekali dengan ajaran Yesus, kan? Jadi, apa alasan kalian mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi yang mengajarkan ajaran selanjutnya atau meneruskan ajaran Yesus? Tidak ada sama sekali. Yesus mengajarkan supaya kita tidak mengutuk orang lain atau meminta kematian atas diri orang itu, tetapi kita harus memberkati dia. Lanjut. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Oke. Ayat selanjutnya, jika kamu memperoleh kebaikan dalam kurung, niscaya mereka bersedih hati. Lihat bagaimana Quran membangun stigma buruk bahwa ketika orang Islam memiliki kebaikan, maka orang di luar Islam itu sangat bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Yang selanjutnya, Al-Quran membangun stigma bahwa kita sangat-sangat berharap supaya mereka, atau kita sangat-sangat bergembira supaya Muslim tertimpa bencana. Lihat bagaimana Al-Quran membangun stigma buruk terhadap orang-orang di luar Islam. Lanjut. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Nah, kalian sudah perhatikan bukan bahwa ajaran Al-Quran lah yang membangun stigma buruk, bahkan membangun kebencian dari Muslim kepada orang di luar agama yang mereka yakini, yaitu di luar agama Islam. Saya tidak bermaksud untuk orang-orang Islam, tetapi saya bermaksud untuk ajaran, karena saya yakin ada Muslim yang juga tidak mau membenci golongan di luarnya seperti ajaran Islam dalam Quran. Tapi tetap mereka meyakini, tetap Muslim harus meyakini bahwa ayat itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan tidak ada untungnya bagi Kristen jika Islam itu tidak ada sama sekali. Islam hanya merugikan iman Kristen dengan fitnahan-fitnahan teologis yang dilahirkannya. Dan kalian bisa lihat dari hasilnya ada di Kaf Media sendiri, yaitu memfitnah kekristenan menggunakan Injil dongeng yang tidak diakui dalam kekristenan. Dan bahkan diikuti para mualaf yang suka memfitnah Kristen. Jadi, Kaf Media, simpan cerminmu itu untuk mengaca diri dan ajaran sendiri. Oke, kita lanjut. Ini saya buktikan bahwa saya itu hanya mengcounter, saya hanya membantah. Mereka inilah orang-orang yang sebetulnya memulai kenapa saya harus seperti ini. Jadi begitu ya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Siapa yang memulai duluan? Mereka. Karena kalau ini tidak saya counter, kalau ini tidak saya bahas, ini akan berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Bagi kami, bagi umat Islam. Dan itu akan merasa dirugikan. Kalau toh kemudian saya biarkan channel-channel seperti ini berkeliaran tanpa ada counter, tanpa ada pembandingan, tanpa ada bantahan, apa yang terjadi? Apakah saya harus diam saja? Kan tidak mungkin. Ini juga berbahaya bagi agama kami. Itu loh. Jadi harus pahami baik-baik siapa dulu yang memulai. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa yang memulai duluan adalah Islam. Jadi kalian jangan merasa bahwa kalian adalah korban pemfitnahan. Menyangkut dengan channel Kaf Media yang awalnya membuat video untuk menjelaskan Islam, saya hargai itu. Tapi maaf, Islam yang terlebih dahulu memfitnah kekristenan dalam hal ajaran teologis. Tapi kami tidak balas dengan fitnahan, melainkan kami mengkritik dan mempertanyakan Islam dengan sumber yang sahih dan diakui oleh Islam. Berbeda dengan Kaf Media yang menggunakan sumber yang tidak diakui kekristenan, bahkan bisa dikatakan itu adalah sumber dongeng. Dia menggunakan itu untuk menyerang iman Kristen. Lalu kalian Muslim mau sebut itu sebagai apa selain fitnah? Pembohong? Malah lebih bagus. Tapi kedua-duanya lebih mantap jika digabungin, yaitu Kaf Media adalah pemfitnah dan pembohong. Ini saya tunjukkan kepada Anda semua nih, channel-channel yang saya katakan isinya hanya menjelek-jelekkan Islam semua. Dan ini semuanya isinya fitnah, nggak ada benernya sama sekali. Dan kenapa justru orang-orang Kristen itu kalau memang
seperti ini, tindakan seperti ini dianggap tidak benar, dianggap menistakan, kenapa kalian tidak menasihati mereka? Jangan fokuskan ke saya, fokuskan dulu kepada mereka yang memulai fitnah. Ini adanya dari sini nih, harusnya kalian tuh nasihatin dulu nih. Ada Tempe lagi, ada Crusader Network, ada siapa lagi nih, kemudian ini nih ada juga si Yusuf Manuk Berbulu. Nah ini penghasil murtadin odong-odong, murtadin botol, yang katanya inilah itulah, habis umroh lah, Pak Haji lah, ahli agama, anak santri semuanya. Nah, ini bisa kena kalau ternyata setelah kami selidiki kok tidak terbukti seperti itu, maka ini Yusuf Manuk Berbulu ini bisa kita penjarakan juga, bisa kita pidanakan juga. Kenapa? Karena dia telah menyebarkan informasi hoax. Jelas itu ternyata tidak sesuai dengan fakta. Murtadin odong-odong, katanya santri lah, katanya anak kiai lah, katanya ini itu, ternyata kalau dicek faktanya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, jelas itu hoax. Nah nih ada lagi yang lain ini, silahkan dinilai sendiri apakah seperti ini pantas, apakah seperti ini tidak harus kami bentengi akidah umat kami. Inilah yang kami lakukan, jadi tolonglah berkaca diri bagi kalian semua. Dan tentunya kami umat Islam juga tidak akan berdiam diri ketika agama kami dihina. Maka jangan salahkan kami ketika ada counter seperti ini, ketika kami membuat video balasan seperti ini. Kenapa? Karena kalian dulu yang memulai. Jelas sekali ya. Silahkan tolong berkaca kalau tidak punya kaca. Pertanyaan saya adalah, pertama, apakah isi channel-channel itu menjelekkan Islam dengan fitnahan? Yang kedua, apakah sumber yang dikutip dalam channel itu adalah sumber yang tidak sahih atau tidak otentik dalam literatur Islam? Coba bandingkan dengan kutipan-kutipan yang digunakan oleh apologet dan channel-channel Islam dalam menyerang iman Kristen. Banyak dari mereka yang mengutip sumber-sumber yang tidak sahih atau bisa dikatakan tidak otentik dalam kekristenan. Salah satu contoh ya Kaf Media sendiri mengutip Injil Filipus yang adalah Injil Gnostik yang bertentangan dengan keempat Injil kanonik. Lalu Muslim sebut itu sebagai kebenaran. Periksa otakmu. Mereka memang juga mengutip ayat Alkitab yang otentik, tapi mereka mengutip ayat Alkitab seenak jidat mereka, sama seperti mereka mencomot-comot ayat Al-Quran. Dan mereka tanpa mau membaca ayat Alkitab itu secara utuh untuk memahami konteksnya, tapi mereka membacanya hanya sepenggal-sepenggal, lalu menyimpulkan ayat Alkitab itu mendukung pemahaman mereka. Dan itu adalah perilaku yang salah dan tidak sesuai dengan kaidah kekristenan. Lalu apakah itu disebut kebenaran? Jadi, simpan kacamu untuk mengaca dirimu sendiri dan juga ajaranmu. Lalu Kaf Media menyuruh kami untuk menasihati channel-channel Kristen. Kaf Media, gunakan kacamu itu untuk menasihati Al-Quran, Muhammad, dan terutama nasihatilah aulamu untuk diam dan tidak boleh berbicara mengenai kekristenan. Terakhir untuk semua muslim, kalau semua kritikan kalian labeli penistaan, maka saya sarankan kalian untuk minggat dari bumi yang waras ini, hiduplah di Pluto supaya agama kalian bebas dari kritikan, khusus untuk ajaran Islam. Kekristenan tidak melabeli kritikan terhadap dirinya dengan label penistaan, yang memulai duluan itu adalah Islam. Tetapi kekristenan akan memberikan jawaban dalam dirinya sendiri, karena kekristenan tidak butuh menyalahkan iman orang lain untuk membuatnya terlihat benar. Kekristenan adalah kebenaran yang sejati. Mungkin hanya Islam yang menyalahkan keyakinan orang lain, bahkan memfitnah secara membabi buta untuk menyembunyikan ketidakbenaran dan kebohongannya. Dan kalau sudah mentok tidak bisa menjawab, ya jurus terakhir adalah lapor mama, maksudnya lapor polisi atau kumpul massa.